Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Dua ini. Saya dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Padang, jurusan Promosi Kesehatan. Sebelumnya saya mau berterima kasih karena Bapak dan Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Pada presentasi saya kali ini, saya akan menayangkan mengenai keluarga berkualitas cegah tangkal COVID-19. Saya berharap Bapak dan Ibu bisa fokus mendengarkan apa yang akan saya sampaikan, dan jika nantinya ada yang kurang jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Saya izinkan bertanya di akhir diskusi. Sebelum kita memulai atau mengawali presentasi kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Bapak dan Ibu, apa sih keluarga itu? Saya akan menjelaskan apa itu definisi keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul di suatu tempat dan di satu atap dengan keadaan saling bergantung. Anggota keluarga lain dengan anggota keluarga lainnya itu saling bergantung. Sedangkan dalam bidang kesehatan, keluarga merupakan unit dasar dari masyarakat yang bisa mempengaruhi, memperbaiki, mencegah atau mengabaikan dalam mempengaruhi kualitas kesehatan keluarga. Karena keluarga merupakan konteks sosial primer yang dapat mempromosikan kesehatan dan mencegah penyakit. Fungsi dan peran serta keluarga sangat berpengaruh untuk kualitas kesehatan keluarga, khususnya pada saat wabah COVID-19 sekarang ini. Fungsi keluarga yang pertama yaitu fungsi agama. Keluarga perlu memperkenalkan dan mengajak anggota keluarganya untuk menanamkan nilai-nilai agama di hatinya. Karena jika seseorang atau individu sudah menanamkan nilai-nilai agama di hatinya, dia akan menghadapi sesuatu dengan tenang. Maka kita bisa menghadapi wabah COVID-19 sekarang ini dengan tenang dan meluruskan niat karena Allah dan selalu berikhtiar. Fungsi keluarga yang kedua yaitu sebagai fungsi sosial budaya. Para orang tua mengajak kepada anggota keluarganya untuk membudayakan hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga. Contohnya saja, kita selalu mencuci tangan sebelum makan. Kita harus membudayakan itu, membiasakan itu di saat pandemi sekarang ini. Fungsi keluarga yang ketiga yaitu fungsi cinta dan kasih sesama keluarga. Fungsi cinta dan kasih dalam sesama keluarga ini sangat-sangat penting, karena jika sudah ada rasa sayang, rasa cinta dan kasih kepada sesama anggota keluarga, maka akan dengan sendirinya ada rasa empati, rasa ingin menolong, rasa ingin bertanggung jawab atas hal yang anggota keluarga lainnya rasakan. Yang keempat yaitu fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan yaitu keluarga menjadi tempat yang aman bagi anggota keluarganya untuk kembali, untuk berlindung, untuk meminta bantuan, untuk menceritakan hal-hal yang mungkin dia rasakan. Contohnya saja pada saat wabah COVID-19 sekarang ini, jika anggota keluarga merasakan ciri-ciri atau tanda-tanda COVID, dia akan lebih terbuka kepada keluarganya sendiri dibandingkan dengan orang lain. Karena dia akan merasa lebih aman dengan keluarganya dibandingkan dengan orang lain. Selanjutnya yaitu fungsi reproduksi. Anggota keluarga yang rentan seperti ibu hamil, bayi, dan balita menjadi prioritas mendapatkan perlindungan. Kenapa? Karena ibu hamil, balita itu lebih gampang terkena penyakitnya, imunnya lebih lemah daripada anggota keluarga yang lainnya. Ibu hamil atau bayi balita ini diprioritaskan terlebih dahulu. Yang keenam yaitu fungsi pendidikan dan sosial. Pada fungsi pendidikan dan sosial ini, orang tua diharapkan dapat memberikan pembelajaran kepada anggota keluarganya dan kepada anak-anaknya mengenai hal-hal yang harus dilakukan di masa COVID-19 sekarang ini. Contohnya saja menggunakan masker, mencuci tangan. Itu orang tua harus bisa memberikan, mengedukasi, dan lebih baiknya lagi orang tua memberikan contoh orang tua yang dahulu yang menggunakan masker dan rajin mencuci tangan dalam hal melakukan apapun, mau makan, pulang dari mana, cuci tangan dulu. Nanti kalau anak-anaknya sudah melihat apa yang orang tua lakukan, kebiasaan orang tuanya, maka anaknya akan dengan sendirinya mengikuti yang orang tuanya lakukan. Jadi selain dengan cara memberitahu, orang tua juga diharapkan bisa langsung mempraktekkan, memberikan contoh. Yang ketujuh yaitu fungsi ekonomi. Orang tua harus memberikan
memberikan penjelasan kepada anak-anaknya bahwa di masa sekarang ini ekonomi lebih sulit dibandingkan sebelum wabah ini, maka diharapkan kepada anggota keluarga untuk lebih mengerti dalam pengeluaran, bisa berbelanja hal-hal yang diperlukan saja, membeli hal-hal yang tidak perlu. Yang kedelapan yaitu fungsi pembinaan lingkungan. Selain kita menjaga kesehatan kita di rumah, kita juga harus bisa menjaga kesehatan di luar rumah, di lingkungan sekitar kita. Itu dimulai dari kita sendiri, dimulai dari keluarga. Fungsi pembinaan lingkungan ini, orang tua harus mampu menanamkan dan mengajak anggota keluarganya untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Contoh kecilnya aja, buang sampah pada tempatnya. Kalau kita udah buang sampah pada tempatnya, dimulai dari diri kita sendiri, masing-masing keluarga melakukan hal tersebut, maka tidak akan ada sampah yang berserakan. Pembinaan lingkungan yang selanjutnya yaitu tidak merokok di dalam ruangan atau di depan ibu hamil, anak kecil, balita atau sebagainya. Dan setiap anggota keluarga bisa melaksanakan peran dan fungsi keluarga, 8 peran dan fungsi keluarga dengan baik, diharapkan dapat meminimalisir penyebaran COVID-19, karena kalau kita sudah berusaha untuk mencegah melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan dengan mematuhi protokol seperti menggunakan masker, mencuci tangan, kita tentu saja itu akan dapat meminimalisir penyebaran COVID-19. Maka diharapkan masing-masing atau setiap keluarga bisa menerapkan 8 fungsi dan peran keluarga dalam keadaan wabah saat ini. Setiap keluarga yang melaksanakan 8 fungsi atau peran keluarga pada saat pandemi COVID-19 sekarang ini dengan baik, maka itulah keluarga yang disebut keluarga yang berkualitas. Keluarga yang berkualitas cegah tangkal COVID-19. Baiklah Bapak Ibu, sekian yang mungkin bisa saya presentasikan. Jika ada yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan, dipersilakan untuk bertanya. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Semoga presentasi saya hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Kita bisa berubah ke arah yang lebih baik. Saya juga belum sempurna dalam hal tersebut, tapi kita sama-sama belajar, sama-sama menerapkan sedikit demi sedikit sehingga kita dapat menghentikan wabah COVID-19 ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya, semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.